Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan dan kami banggakan, Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Yang kami hormati juga Bapak Pramono Anung, Menteri Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Satu Kahkonen, World Bank Country Director Indonesia dan Timur Leste. Yang kami hormati Bapak Said Saidansah, Deputy Country Director ASEAN Development Bank. Para perwakilan lembaga internasional dan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dari berbagai negara yang ikut secara virtual. Dan para direktur utama lembaga jasa keuangan yang juga hadir ikut secara virtual, segenap anggota Dewan Komisioner, otoritas jasa keuangan yang hadir secara fisik maupun secara virtual, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, para peserta yang secara virtual pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan nikmat-Nya, kita bisa bersama-sama hadir dalam acara pembukaan OJK Virtual Innovation Day 2021, yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun OJK yang ke-10, Bapak Presiden. Dan sebagaimana kita ketahui, topik pada hari ini tentunya sangat menarik, yang akan didiskusikan nanti dari berbagai platform seminar dan dialog, karena pada masa pandemi ini mempunyai momentum yang besar hadirnya digital di antara kita semua, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan sehari-hari, maupun dalam kegiatan bisnis kita. Berkaitan dengan tema hari ini, kami ingin menyampaikan kebijakan OJK dalam bagaimana kita mengakselerasi transformasi digital di sektor jasa keuangan dengan memanfaatkan potensi ekonomi digital di Indonesia yang sungguh luar biasa. Kita negara yang kepulauan, yang biasanya tidak bisa kita akses secara fisik karena faktor transportasi dan faktor mobility fisik. Bapak Presiden yang kami muliakan, Pak Menko dan Pak Mensekap, dan hadirin sekalian yang berbahagia, dapat kami sampaikan bahwa kehadiran teknologi di seluruh aspek kehidupan yang tadi sudah kami singgung, tidak mempunyai batasan ruang dan waktu dalam mendeliver segala produk dan kegiatan kita, sehingga semua produk bisa diakses, dibeli kapan saja, di mana saja, tanpa ada batasan ruang dan waktu. Sehingga bermunculan berbagai produk yang menggunakan digital. Ada yang kita sebut dalam dunia sehari-hari, kita sebut startup, itu bukan hanya di fintech atau financial technology, tapi ada agritech, ada edutech, ada health tech, ada property tech, dan ada e-commerce, dan akan muncul berbagai tech yang lain ke depan, dan angkanya luar biasa, perkembangannya luar biasa. Dan ini semua mempermudah kehidupan kita, mempermudah masyarakat untuk akses dengan cepat, dengan murah. Dapat kami sampaikan, Bapak Presiden, hingga saat ini telah terdapat 2.100 startup di Indonesia, di mana sampai dengan September 2021 terdapat 7 unicorn dan 2 dekakon yang telah merambah ke pasar ASEAN. Dan tumbuhnya inovasi ini tidak terlepas dari kebijakan otoritas, bukan hanya OJK, tapi seluruh pemangku kepentingan, dengan prinsip yang kita sebut light touch and safe harbor. Jadi
kebijakan kita bukan kebijakan yang membatasi, tapi mendorong, yang sangat mendukung hadirnya digital ini karena masyarakat mendapatkan manfaat paling besar. Terutama di sektor jasa keuangan, OJK sangat berperan, sangat strategis untuk mendukung pengembangan inovasi dalam satu ekosistem keuangan digital secara terintegrasi. Lembaga jasa keuangan di Indonesia didorong untuk terus selalu relevan dari masa ke masa dan responsif dengan perkembangan teknologi sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk menciptakan tenaga kerja, untuk pertumbuhan ekonomi, dan membawa seluruh lapisan masyarakat ke dalam jasa keuangan yang sering kita sebut sebagai financial inclusion. Di samping itu, Bapak Presiden, kami sampaikan bahwa kita juga bekerja sama dengan negara-negara lain yang mempunyai kewenangan dalam mengatur di sektor keuangan. Ada Monetary Authority of Singapore, ada Security Commission dari Malaysia, ada Bank of Thailand, ada Bank of Philippines, dan juga ini semua supaya kita mempunyai derap langkah yang sama, tidak ada regulatory arbitrage antar negara. Di samping itu dapat kami sampaikan, kami juga mendapat dukungan dari World Bank dan Asian Development Bank yang telah membantu kita dalam mengembangkan berbagai kebijakan ini agar relevan dan sejalan dengan kebijakan-kebijakan secara global. Bapak Presiden yang kami muliakan, Pak Menko, Pak Mensekap, dan segenap hadirin yang hadir, ya. Dalam kebijakan OJK mempercepat pelaksanaan transformasi digital di sektor keuangan terfokus pada dua hal. Yang pertama, mendukung memanfaatkan teknologi digital di sektor jasa keuangan dalam rangka layanan produk kepada masyarakat yang murah dan kompetitif. Karena ini persaingan kita sudah global. Tidak ada batasan ruang dan waktu. Yang kedua, memberikan kemudahan dan memperluas akses masyarakat yang unbankable dan para pelaku UMKM untuk dapat masuk dalam ekosistem digital. Dan kami berharap berbagai kebijakan ini juga dapat dinikmati bukan saja sektor keuangan, tapi oleh pengguna sektor keuangan maupun pemerintah, Bapak Presiden. Sehingga kemarin kami menerbitkan kebijakan yang kita sebut bank digital, yang memberikan ruang bank untuk masuk dalam ekosistem digital, serta mengembangkan produk dan layanan bank berbasis digital, baik bank skala besar, menengah, dan kecil, termasuk BPR. BPR ini akan mempunyai ruang yang luas untuk mempunyai level playing field, aturan main yang sama dengan bank-bank yang lain yang tidak kategori BPR. Dalam kesempatan yang sama kami juga ingin membawa digital ini ke dalam lembaga keuangan non-bank, termasuk lembaga keuangan mikro. Bahkan di dalamnya sudah ada bank wakaf mikro yang sudah kita masukkan semuanya dalam platform digital. Bapak Presiden, Pak Menko, dan Pak Mensekap, OJK sedang terus mengembangkan hal-hal ini, dan tentunya kami akan juga mengembangkan produk-produk asuransi yang kita sebut insurtech. OJK akan memberikan ruang gerak yang lebih besar lagi ke depan kepada UMKM untuk go digital, dan juga akan membangun ekosistem bersama UMKM agar UMKM ini juga bisa mendapatkan manfaat hadirnya digital, dan ini juga kami sudah mulai dengan bagaimana peer-to-peer lending ini memberikan manfaat kepada masyarakat lebih besar, bagaimana masyarakat bisa raising fund melalui security crowdfunding di pasar modal, ini juga sudah kami kembangkan, sehingga ini semua akan memberikan ruang bagi UMKM untuk akses ke dalam pembiayaan lebih murah dan lebih cepat. Dari segi pemasaran produk kami juga ingin membawa UMKM ke dalam ekosistem e-commerce, sehingga kami mendirikan yang kita sebut kampus UMKM, sehingga membantu masyarakat UMKM untuk bisa onboarding menjadi ekosistem e-commerce yang itu bisa dijual untuk seluruh dunia. Dan Bapak Presiden, Bapak Menko, dan Pak Mensekap setelah hadirin sekalian, dalam hal ini hadirnya digital ini sudah memberikan
fakta bahwa inklusi keuangan kita sudah meningkat cukup besar, di mana tahun 2019 sudah tercatat 76,19%, ya. Dibandingkan tahun 2016 hanya 67,8%. Kami yakin di tahun 2024 kita dapat mencapai target 90% sebagaimana arahan Bapak Presiden. Dengan hadirnya digitalisasi ini kita ingin menyampaikan bahwa seluruh anak SMP harus sudah masuk ke dalam ekosistem tabungan yang berbasis digital. Terkait dengan digitalisasi, OJK akan selalu proaktif, ya, juga memitigasi resiko-resiko yang mungkin muncul. Ya. Pada saat ini diantaranya yang menjadi fokus adalah bagaimana cyber risk, ya, sehingga cyber security harus kami tingkatkan, dan juga bagaimana perlindungan data pribadi juga menjadi perhatian kami yang tentunya dengan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan agar masyarakat dapat terlindungi berkaitan dengan berbagai risiko tadi. Bapak Presiden yang kami muliakan, Bapak Menko dan Bapak Mensikap yang kami banggakan dan hadirin sekalian, dukungan tidak sampai pada industri jasa keuangan sebagaimana kami sampaikan, tapi juga bagaimana mengedukasi masyarakat, awareness masyarakat terhadap produk-produk tadi, sehingga kami dibantu oleh Asian Development Bank dan juga World Bank itu meningkatkan terus, ya, literasi masyarakat, ya, dan juga bagaimana masyarakat bisa memahami tentang risiko produk-produk tersebut, ya. Dan kami dengan kebijakan-kebijakan yang berbasis sangat ringan namun tetap menyadarkan adanya berbagai hal-hal yang harus diperhatikan, terutama bagaimana mitigasi risiko tersebut, ya. Program literasi keuangan, ya, telah kita produksi buku yang kita sebut fintech book, ya, yang ini juga dibantu oleh berbagai mitra kita termasuk World Bank, ya, dan juga EDB, ya. Dan hal ini terus akan kami lakukan ke depannya. Bapak Presiden, Bapak Menko dan Bapak Mensekap, pada pembukaan Innovation Day ini kami diikuti oleh seluruh masyarakat, pelaku dan juga pemangku kepentingan lainnya sekitar 1.000 orang, dan kami harapkan ini nanti akan diikuti dengan berbagai diskusi, ya, dialog yang tentunya bisa memberikan pemahaman kepada kita semua bagaimana membawa digital ini dalam kehidupan sektor keuangan maupun kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon izin kiranya Bapak Presiden berkenan memberikan arahan ke depannya, dan tentunya arahan tersebut akan menjadi bahan kami, pegangan kami, agar sebenarnya hadirnya digital ini memberikan manfaat untuk bangsa dan negara kita yang kita cintai. Terima kasih perhatian Bapak Presiden, Bapak Menko dan Bapak Mensekap dan segenap hadirin sekalian yang hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.